Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuannya ya. Jadi kita yang pertama kita buka lagi file pemrograman web di awal dulu. Nah, itu yang pernah kita lakukan, yang pernah kita coding itu hanya tampilan ya, tampilan seperti ini dulu. Ini adalah tampilan awal di indeksnya, yaitu ada sebuah tabel, ada nomor, nama barang, harga gitu ya. Dan action ini tidak diisi karena isinya nanti untuk edit dan delete gitu. Nah, untuk kita melanjutkan, kita hari ini akan membuat database dan menampilkannya di aplikasi ini. Nah, yang pertama, seperti biasa kita buka aplikasi web service-nya, web servernya, yaitu XAMPP seperti biasa. Kita start keduanya, lalu kita coba buka database. Buka database-nya adalah ini ya, localhost /php-admin /index.php. Oke, saya pindahkan sini dulu. Nah, ini adalah database yang ada di komputer saya. Saya akan membuat baru untuk data ini ya, nama barang dan harga. Nah, pertama klik new seperti ini. Di php-admin-nya kita buat PBP gitu ya, pengembangan berbasis platform. Nah, di sini kita langsung mau bikin tabel apa nih, yang tabelnya adalah produk ya, produk gini ya, produk. Kita klik go. Lalu di sini kita wajib untuk menambahkan ID ya, di mana ID itu sebagai primary key seperti yang kalian pelajari di basis data ya, dan auto increment. Lalu di sini ada nama barang gitu ya. Jadi jangan ada spasi ya, mungkin pemisahnya adalah garis bawah. Database sebaiknya seperti itu, nama barang dan harga. Di sini tipe datanya primary key tetap integer ya. Nah, terus nama barangnya akan saya buat varchar, panjangnya 50 saja, dan harganya yaitu kita pakai double ya, double float. Nah, di sini sudah, lalu kita save. Untuk standarisasi datasetnya itu akan saya bahas ke depannya. Kita save saja dulu. Ya. Di sini sudah ada tabel produk ya. Di database PBP ada tabel produk. Nah, di tabel produk ini kita coba tambahkan ya. Kita klik insert, lalu kita isi misalnya TV gitu ya. TV kita kasih harga 2 juta. Lalu kita tambahkan lagi lemari es. Lemari es harganya 3 juta. Kita klik go di sini dan data akan tersimpan di database ya. Nah, ini database-nya ada. Nah, lalu ini kan sementara file ini adalah seperti ini codingnya. Jadi masih bentuk tabelnya ini kan masih coding ya, hardcode gitu, di hardcode ya, di codingannya. Jadi nggak memanggil database. Kita akan membuat tabel ini isinya memanggil database ya, dari php-admin ini, dari sebuah database. Jadi bukan di hardcode seperti ini. Oke, yang pertama kita harus membuat konektornya dulu ya. Di sini kita harus membuat file untuk mengkoneksikan ya.
agar nanti tinggal dipanggil saja. Seperti ini saya bikin koneksi, misalnya koneksi.php. Nah, koneksi.php ini isinya saya hapus. Isinya adalah kita bikin tag PHP dulu. Nah, seperti ini. Biasakan kalau membuat tag ini langsung membuat penutupnya ya. Jadi biar tidak lupa, atau kurung kayak gitu, bikin buka kurung harus bikin tutup kurung dulu, baru kita isi dalamnya. Nah, jadi isinya kita bikin variabel db. db ini isinya adalah koneksi ke MySQLi. Jadi MySQLi connect salah. Nah, n-nya kebanyakan. MySQLi connect isinya tanda petik 2, servernya ada di localhost ya, karena install XAMPP-nya di localhost kan ya. Lalu kita urutannya adalah ini ya, servernya di localhost, lalu username-nya adalah root. Lalu untuk passwordnya saya di laptop saya set 0, dan selanjutnya kita set nama PPP, nama database-nya. Jadi urutannya ini ya, servernya, lalu username, lalu password, dan nama database yang mau diakses atau misalnya ditembak gitu ya. Oke, kita save. Untuk file indeksnya ini adalah masih file .html ya. Nah, di sini kita harus rubah dulu karena kita mau menggunakan code PHP di dalamnya, jadi .php saja. Jadi index.php ya ini. Kita buka lagi. Lalu di paling atas kita panggil file koneksi.php tadi, karena biar mendapatkan izin untuk masuk database, terus di bawahnya kita bisa memanggil datanya gitu. Jadi istilahnya ada get-nya dulu. Jadi kita panggil, bikin tag PHP, include ya, include koneksi.php, karena filenya ada di selevel sama index, jadi di sama-sama satu folder gitu ya. Kalau misal ini di dalam folder lain ya kita akan menambahkan di sini folder, nah, kayak gitu. Oke, sudah kita include-kan, kita save dulu. Kita save dulu, kita tes dulu, kita run filenya. Apakah ada error? Tidak ada, berarti code-nya benar ya, tidak ada error, masih sama. Jadi untuk jembatan ini ke database itu sudah benar. Dan rencana yang mau kita rubah adalah tabelnya ya. Jadi ada tabel ini. Ini isinya akan kita rubah. Oke, kita kembali ke code-nya. Akan kita isi nomor, nama barang, harga, dan action-nya nanti dulu. Ya. Terus isinya seperti ini, tr ini isinya ini akan saya hapus karena nggak akan kita pakai. Ya, sampai sini kita hapus, kita save, kita reload ya, kosong ya. Nah, jadi memang nggak ada isinya. Lalu kita akan mengisi tabel tersebut dengan data yang dari database. Oke, ini adalah labelnya di sini, nomor, nama barang, harga. Ini paten ya, tidak perlu dari database. Isinya yang baru kita buat dari database. Nah, kita panggil code PHP dulu, panggil data menggunakan code PHP dulu. Nah, jadi di sini saya membuat variabel lagi SQL gitu. Saya bikin untuk SQL-nya atau untuk query produk gitu ya. SQL SQL produk ya, seperti ini.
Code-nya adalah mysqli query, ya, query, lalu kurung variabel konektornya tadi. Variabel konektornya adalah $db. Ya. Jadi kita awali dengan $db, $db, koma, petik 2 lagi. Nah, ini adalah query seperti yang kalian pelajari di basis data ya, query. Jadi memanggil data, select gitu ya. Manggil datanya itu kan kodenya select ya, select, kita bintang saja biar simpel. Jadi semua data yang di tabel produk akan kita panggil select bintang from produk. Nah, memanggil data dari tabel produk. Ini seperti ini. Lalu kita kasih message ya nanti order. Kalau misalnya gagal itu kita kasih apa namanya? Error line-nya biar kelihatan. Jadi $db jika ada error. Nah, seperti ini. Nah, untuk query-nya sudah seperti ini. Nah, jadi kita langsung saja kita panggil pakai, kita uraikan datanya. Jadi memanggil ini kan dibungkus satu variabel ini semua datanya. Nah, kita uraikan menggunakan while saja ya, while. Jadi selama ada isinya akan ditampilkan. Akan berhenti kalau isinya sudah ditampilkan semuanya, sudah selesai ditampilkan semuanya. Jadi while kita bikin variabel data produk. Jadi ini SQL produk adalah query-nya, data produk adalah isinya nanti. Data produk sama dengan mysqli, kita urai pakainya fetch array dari $query-nya SQL produk. Nah, kurung kurawal buka tutup. Nah, jadi variabel data produk ini akan mengurai hasil dari query SQL produk. Ya, gini ya. Nah, disinilah akan diulang-ulang terus sampai isinya habis, sudah selesai ditampilkan semuanya. Di sini kita baru akan menggunakan kode HTML untuk tampilannya. Jadi untuk PHP-nya kita tutup dulu, lalu kita buka lagi. Nah, karena kurung kurawal ini adalah kode PHP, jadi kode PHP harus diapit sama tag PHP seperti ini. Kurung siku tanda tanya PHP seperti ini. Nah, di sini kita akan copy paste ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk nomor itu adalah nomor urut ya. Ini oh ya, belum saya buatkan. Yang pertama saya bikin $nomor dulu. Saya definisikan sama dengan 1. Nilainya saya set $nomor itu 1. Jadi di sini itu PHP, kita pakai tag PHP untuk memunculkan yaitu echo perintahnya ya, untuk menampilkan nilai variabel dari variabelnya ya, untuk menampilkan ke pengguna. Jadi echo $nomor seperti ini ya. Lalu nama barang ini kita juga pakai kode PHP, yaitu kita tampilkan data produk ya. Oh sorry sama seperti ini ya. Jadi hasil uraian dari query akan ditampung di data diuraikan menggunakan variabel data produk. Jadi di sini kita menuliskan data produk.
lalu kurung, petik 1, nama, ini adalah nama kolomnya ya. Nama kolomnya yaitu nama barang. Yang pertama kita tampilkan nama barang. Lalu yang harga ini kita juga akan menampilkan menggunakan PHP echo sama seperti atasnya, dollar data produk. Nama kolomnya adalah harga ya. Jadi kita tulis harga di sini. Kita tampilkan harganya. Nah, oke, untuk while ini kan dia menampilkan selama masih ada datanya gitu. Jadi data akan ditampilkan untuk baris pertama dulu. Lalu dia cek lagi kalau masih ada akan ditampilkan lagi seperti ini. Pokoknya yang di dalam kurung kurawal ini akan ditampilkan berulang-ulang sesuai banyaknya data di database. Nah, di sini sudah. Lalu untuk menampilkan dolar nomor urut ini kan 1 ya. Jadi di sini harus saya set di akhir menampilkan per barisnya. Ini saya set dolar nomor plus gini, biar dia menambah terus. Jadi baris pertama akan ditampilkan 1. Nanti diulang lagi baris kedua, tapi kan 1 sudah ditambah lagi, jadi akan dolar nomornya akan berubah menjadi 2. Terus selama banyaknya data. Oke, sampai di sini kita save dulu. Kita save ya. Lalu kita akan coba refresh. Ya, datanya keluar ya. Nomor urutnya, terus nama barangnya dan harganya. TV 2 juta, lemari es 3 juta. Ini nah kan. Jadi data dari database ini bisa keluar di halamannya. Di halaman indeksnya. Oke, mungkin bisa kalian praktekkan dulu sebelum kita beranjak untuk membuat fungsi untuk insert ya, tambah produk gitu. Jadi ini kan tadi saya menambahkannya langsung di database-nya gitu ya. Saya tambahkan manual gitu. Saya tambahkan di sini untuk ditampilkan. Nah, nanti pertemuan selanjutnya akan membuat fungsi tambah yang menambah produknya itu juga dari sini nanti. Kita klik tambah gitu akan muncul form-form untuk diisi nama barang dan harganya. Lalu disimpan akan masuk ke database ini otomatis. Gitu ya. Oke, sampai sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di WhatsApp saya ya. Jangan lupa untuk aktif ya di grup, karena info akan saya sampaikan di grup. Oke, mungkin sampai sekian dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya, biar kita siap untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.